Bab 441 Kehidupan kudaku telah mencapai puncaknya. Pagi terasa dingin, langit berangsur memudar dari kegelapan malam, dan fajar perlahan terbit di ufuk timur. Ketika para pelayan dan pelayan rumah Hou sedang membersihkan halaman di pagi hari, Zhu Ping'an sudah selesai mencuci dan berganti pakaian berkuda. Pelayan kecil Baozi datang ke ruang tamu tepat waktu dengan membawa kotak sarapan di pelukannya dan meletakkan sarapan mewah di atas meja. Hari ini adalah tamasya musim semi. Li Su pergi bersama nona kedua dan gadis-gadis lainnya, dan Zhu Ping'an pergi bersama Fatih Zhou dan anak laki-laki lainnya. Hal ini mungkin karena ketidakjelasan pengajaran dan penerimaan etika feodal antara pria dan wanita. Ketika tiba waktunya berangkat, Fatih Zhou datang dengan mengenakan pakaian berkuda dan membawa Zhu Ping'an ke istal rumah Hou, meminta untuk berkendara ke sana bersama. Ngomong-ngomong, mengenakan riding suit di Fatih Zhou terlihat janggal, seperti kentang yang dibalut celana kulit ketat. Estetika ini juga memabukkan. Sesampainya di istal, Zhu Ping'an tercengang. Kuda hitam sialan ini sedang menunggangi kuda merah dengan bulu halus dan melakukan beberapa gerakan mekanis yang sederhana dan berulang-ulang. Melihat Zhu Ping'an masuk, orang ini dia turun dengan melihat, rasa jijik dan tidak senang, dan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi kuda merah itu dengan tubuh pendeknya, seolah-olah untuk mencegah pacarnya terekspos. Ahem, kakak ipar, kamu kuda, kamu benar-benar tahu caranya nikmati hidup. Kata Fatih Zhou setelah tertegun lama. Hal yang memalukan, ketika Zhu Ping'an melihat kuda hitam itu, dia benar-benar ingin mengebirinya. Kuda panah tidak pandai melakukan apapun, tetapi sangat pandai membuat kuda. Dikatakan bahwa orang ini sepertinya telah berhubungan dengan seekor kuda di Akademi Hanlin. Setelah mendengar kata-kata Fatih Zhou, Zhu Ping'an tersenyum canggung, dan kemudian pergi untuk memenangkan hati kuda hitam Met dengan wajah gelap tamasya musim semi dengan menunggang kuda dan berburu. Tidak mungkin tanpa tunggangan. Meskipun Samet memiliki berbagai macam masalah, dia tetap mengendarai tunggangan. Namun, yang mengejutkan Zhu Ping'an, Samate justru melakukan pemogokan dan tidak dapat diseret tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Menarik terlalu banyak, Samate dengan cepat jatuh ke tanah, mengambil sikap bahwa dia tidak akan pergi bahkan jika dia memukulku sampai mati. Aku tidak bisa bangun. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan pergi. Brengsek, leher kudanya terentang begitu panjang, tapi tidak bisa menarik benda ini. Itu adalah contoh sempurna tentang melupakan teman setelah melihat seks. Oleh karena itu, gagasan Zhu Ping'an untuk mengebiri orang ini sekali lagi terkonfirmasi. Ahem, kakak ipar, lupakan saja. Menurutku kudamu tidak sebagus itu. Mungkin tidak bisa berlari lebih cepat dari yang lain. Aku tidak berencana membiarkanmu memimpin kudamu. Ayolah, saya memiliki kuda lain di kandang saya. Ini dikirim dari barat laut, dan tingginya setengah kepala dari milik Anda. Fatih Zhou memandang rendah kuda hitam itu, dan membawa Zhu Ping'an ke kandang di sisi lain. Hanya ini yang bisa dilakukan untuk saat ini, Zhu Ping'an mengangguk. Melihat Zhu Ping'an menyerah, kuda hitam yang membunuh kuda terbaik mengangkat kepalanya pada sudut 45 derajat, menunjukkan harga dirinya. Bersenandung, kasihan manusia, saya telah mencapai puncak kehidupan kuda. Saya punya mobil, saya sendiri, rumah, kandang mewah, dan saya baru saja menikah dengan Mafumei. Baiklah, tolong bantu saya mengubah kuda merah itu ke kandang. Sebelum Zhu Ping'an pergi, dia mengertakkan gigi dan memerintahkan anak laki-laki yang bertanggung jawab atas kandang itu, saya akan membiarkan kudamu mencapai puncaknya. Ketika Zhu Ping'an melihat kuda yang dibicarakan oleh Fatih Zhou, dia tidak bisa lagi meremehkan kuda hitam yang membunuh Met. Apakah Anda melihat bahwa ini adalah seekor kuda? Lihatlah kuda tinggi ini. Surai terbang dan setiap bagian tubuh sangat serasi. Otot-otot di sekujur tubuh sekuat air mengalir, patuh dan penuh spiritualitas. Ini kudanya. Setelah memimpin kudanya keluar, Zhu Ping'an mengikuti Fatih Zhou untuk bertemu dengan leluhur generasi kedua dari beberapa pangeran dan pangeran tetangga, dan kemudian menunggang kuda mereka bersama-sama ke pinggiran Beijing. Zhu Ping'an mengenal banyak leluhur generasi kedua ini.
Mereka adalah leluhur generasi kedua bertopi brokat dan bulu cerpelai yang ia temui di gerbang kota saat pertama kali datang ke ibu kota. Mansion mengejek Fatih Zhou saat pemeringkatan dirilis terakhir kali, dan tentu saja dia juga mengejek Zhu Ping'an. Namun, setelah mengetahui bahwa Zhu Ping'an memenangkan Hu Yuan ketika hasilnya diumumkan, pandangan saya terhadap Zhu Ping'an banyak berubah. Su Laosan dari sebelah juga datang, dan ada orang yang lebih sombong di samping Su Laosan. Dia tampak 3 atau 4 tahun lebih tua dari Su Laosan, jadi dia mungkin adalah Su Laur. Selain itu, ada banyak murid bangsawan yang pertama kali ditemui Zhu Ping'an. Fatih Zhou berkenalan dengan Zhu Ping'an dan para murid bangsawan yang akrab satu sama lain, dan kemudian semua orang menunggang kuda mereka ke tamasya musim semi di pinggiran kota. Saat nenek moyang generasi kedua ini sedang menunggang kuda, mereka sama persis seperti saat pertama kali bertemu. Mereka tertawa-tawa dan saling beradu kecepatan kuda-kuda meraung pergi. Bahkan ada orang yang sengaja menunggangi kudanya menuju tempat keramaian, mendengar suara ayam dan anjing melompat-lompat, lalu pergi sambil tertawa. Zhou gemuk-gemuk dan tidak bisa menunggang kuda yang sama secepat murid bangsawan lainnya, jadi dia tertinggal. Zhu Ping'an juga tidak melaju dengan cepat, dia khawatir akan melukai kerumunan di jalan jika dia melaju terlalu cepat, jadi dia tertinggal. Kakak ipar, itu menarik. Fatih Zhou mengira Zhu Ping'an sengaja tertinggal di belakangnya, jadi dia mengulurkan ibu jarinya ke arah Zhu Ping'an. Di masa lalu, saat menunggang kuda dengan kelompok murid terhormat ini, Fatih Zhou selalu tertinggal. Kali ini bukan yang terbaik. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, tapi tidak menjelaskan. Nenek moyang generasi kedua yang menunggang kuda di depan berteriak dan tertawa di tengah kerumunan. Kerumunan di kedua sisi jalan menghindar seperti wabah, berani marah dan takut untuk berbicara, namun nenek moyang generasi kedua sepertinya begitu, sangat menikmati perasaan ini. Haha, Saudara Liu, ini terasa seperti menyerbu ke dalam pertempuran, seperti memasuki tanah tak berpenghuni, keren sekali. Nenek moyang generasi kedua membandingkan kuda yang menunggangi kerumunan dengan jenderal yang menyerang, dan membandingkan mereka yang menghindar dengan berkabung. Anda menantang musuh, Anda akan merasa segar lagi dan lagi. Jika Anda punya nyali untuk pergi ke medan perang dan menyerang Tatar, atau pergi ke pantai Tenggara untuk menyerang bajak laut Jepang, bagaimana Anda bisa melakukannya melawan orang-orang tak bersenjata di 2/3 wilayah Anda? Betapa banyak parasit yang ditakdirkan untuk dibasmi oleh masyarakat. Zhu Ping'an memandangi leluhur generasi kedua yang tertawa dan berkuda di depan, dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ketika orang-orang ini besar nanti, mereka akan ditempatkan di tentara dan berbagai departemen oleh keluarga mereka. Ini benar-benar bahaya yang tersembunyi. Ada seorang wanita di depan membawa keranjang dan menggendong seorang anak di satu tangan seorang gadis berusia 8 atau 9 tahun. Dan di sebelah kanan adalah seorang anak laki-laki berusia 3 atau 4 tahun. Mereka mungkin adalah orang-orang dari luar ibu kota yang datang ke ibu kota untuk menjual buah dan sayur miliknya sendiri. Karena banyaknya orang, maka para perempuan dan anak-anaknya tidak melihat nenek moyang generasi kedua yang mendekat dengan menunggang kuda tidak jauh dari situ. Ketika nenek moyang generasi kedua datang dengan menunggang kuda dan kerumunan itu menjauh seperti wabah, para perempuan masuk ketergesaan mereka hanya sempat untuk melindungi mereka. Keduanya menghindar sebisa mungkin ke arah jalan. Beberapa nenek moyang generasi kedua yang pertama mampu menghindar dengan menunggang kuda, namun beberapa nenek moyang generasi kedua yang berada di tengah sedang menunggang kuda bersama-sama dan tidak sempat menghindar. Kuda mereka menabrak keranjang yang dibawa oleh perempuan tersebut dan menjatuhkan perempuan tersebut ke jalan. Untung saja tidak ada benda keras di jalan tersebut. Wanita tersebut hanya menggaruk kulit kepalanya dan tidak mengalami luka serius. Carilah kematianmu sendiri dan temukan pohon dengan leher bengkok. Pergilah. Kamu menakuti kudaku. Sanggupkah kamu membayarnya? Nenek moyang kedua yang menabrak wanita di depan berbalik dan melihat wanita itu baiklah. Dia mengumpat beberapa kata dan pergi, tidak melihat lagi. Bab 442, bertemu dengan orang yang mulia. Keranjang pecah, melon dan buah-buahan berserakan di tanah, bekas darah di dahi wanita itu. Nenek moyang generasi kedua yang lewat di belakang mereka semua menutup mata terhadap hal ini, seolah-olah pemandangan di depan mereka adalah tak terlihat.
Semua orang masih tertawa dan berkendara melewatinya, penuh kegembiraan menunggang kuda di musim semi. Ibu, ibu, gadis berusia 8 atau 9 tahun itu memeluk kakaknya dan menangis, membantu wanita itu berdiri. Kemudian dia menatap penuh kebencian pada penghasut yang pergi, menggigit bibirnya dan mengutuk, ini berhati hitam orang-orang tak satu pun dari bajingan ini yang baik. Petik 2. Nani, tutup mulut, jangan biarkan orang-orang ini mendengar ini. Wanita dengan dahi berdarah dengan cepat menutup mulut putrinya dengan kekhawatiran di wajahnya. Beruntungnya, setidaknya nenek moyang generasi kedua itu tidak menganggap mereka bertanggung jawab memblokir jalan. Orang-orang di sekitarnya juga mengubah ekspresi mereka, menjadi khawatir, dan mengingatkan gadis kecil itu untuk berhenti memarahinya. Jika kita menyinggung para pejabat generasi kedua ini, kitalah yang akan menderita. Syukurlah sekarang mereka tidak menganggap Anda bertanggung jawab atas pemblokiran jalan. Meskipun gadis kecil itu menutup mulutnya, dia masih dengan keras kepala menatap penuh kebencian pada para pria bangsawan yang menunggangi kuda. Wanita itu dengan cemas menarik gadis kecil itu dan menyuruhnya berhenti memelototi pejabat generasi kedua itu karena takut mendapat masalah. Tetapi gadis kecil itu sangat keras kepala. Tidak peduli seberapa keras wanita itu mencoba membujuknya, dia dengan keras kepala menatap orang-orang itu, seolah ingin menuliskannya. Satu demi satu kuda lewat, dan gadis kecil itu menatap keras kepala dalam ingatannya. Saat wanita itu sedang membujuk gadis kecil itu, dia tiba-tiba merasakan keheningan di sekelilingnya. Semua orang yang ada di sekitar mereka menjauh dari mereka, memandang mereka dengan cemas dan gugup. Melihat penampilan orang-orang di sekitar mereka, wanita dan gadis kecil itu sepertinya memahami sesuatu. Saat mereka menoleh, mereka melihat sebuah bayangan. Mereka berdua mendongak dan melihat seorang pemuda anggun yang tampak berusia sekitar 15 tahun. Dia perlahan menunggangi kudanya hingga berhenti di depan mereka, lalu berbalik dan turun dari kudanya. Bagi gadis kecil itu, pria berseragam samurai lengan panah berwarna biru safir ini tampak seperti saudara Erniu yang jujur dan jujur dari tetangganya. Tetapi, tidak mungkin orang sebaik saudara Erniu dapat dibandingkan dengan bajingan yang begitu jahat. Ketika para wanita melihat Supingan perlahan menghentikan kudanya di depan mereka, mereka sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar pingsan mendengar pelecehan putrinya atau melihat putrinya memelototi mereka. Kemudian saya berpikir dalam hati bahwa Supingan ada di sini untuk mengajukan pertanyaan. Tuanku, maafkan saya, semua wanita bodoh yang telah menyinggung Anda. Wanita itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan meminta maaf sambil bersujud. Bu, gadis kecil itu menarik wanita itu dan menatap Supingan dengan matanya. Jelas ini semua kesalahan orang-orang ini. Mengapa kita perlu meminta maaf? Mengapa kita perlu bersujud kepada mereka? Menunggang kuda tidak diperbolehkan di jalan ini. Kami semua bersembunyi di pinggir jalan. Mereka bahkan memukul kami dengan kudanya dan membuat kami hancur berkeping-keping. Apakah ada keadilan? Jadi gadis kecil itu memelototi Supingan dengan kebencian, menggigit bibirnya, seperti singa kecil yang marah, seolah-olah dia akan menerkam Supingan dan mengambil 2 gigitan daging di detik berikutnya. Itu terjadi dalam sekejap mata. Tepat ketika wanita itu dengan gemetar meminta maaf dan hendak bersujud, Supingan, yang mengenakan seragam prajurit biru safir, membantu wanita itu berdiri terlebih dahulu. Untuk menghindari kecurigaan, dia membungkus tangannya dengan lengan baju. Giliran kami yang meminta maaf. Maafkan aku, kakak ipar, kata Supingan meminta maaf, lalu menundukkan tangannya kepada orang banyak di sekitarnya. Dia sebenarnya meminta maaf. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Orang-orang di sekitar sangat terkejut dan hampir tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Apakah bajingan berhati hitam ini merencanakan ide buruk lainnya? Itu bukan karena saya berpikir. Saya mendengarkan orang lain beberapa hari yang lalu. Saudari Xiaoling, yang bekerja sebagai pembantu di sebuah keluarga kaya, mengatakan bahwa beberapa keluarga kaya sangat mesum, dan beberapa suka menindas gadis kecil. Mungkinkah orang jahat ini memiliki ide yang menjijikkan? Coba pikirkan. Gadis kecil itu memandang Supingan dengan lebih banyak kebencian. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Cepatlah.
Suara Fatih Zhou terdengar dari depan. Oke, kami datang, jawab Zhu Ping'an. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, mengeluarkan sekitar 2 tael pecahan perak, menaruhnya ke tangan gadis kecil dengan tatapan aneh di sampingnya, dan kemudian menaiki kudanya. Saya meminta maaf kepada Anda atas nama teman-teman di depan Anda. Adik perempuan, tolong bawa ibumu ke rumah sakit di depan Anda untuk dibalut. Kata Zhu Ping'an kepada gadis kecil yang menunggang kuda, dan kemudian melaju ke depan untuk mengejar Fatih Zhou dan yang lainnya. Zhu Ping'an memberikan kompensasi kepada wanita dan anak-anak untuk orang-orang di depannya. Tidak ada tujuan khusus, saya hanya tidak tega melihat mereka menderita kesakitan dan kehilangan. Terutama ketika saya melihat melon dan buah-buahan keluar dari keranjang, saya selalu teringat saat saya masih kecil di desa Xiahe, pergi ke kota bersama ayah Zhu dan Chen untuk menjual hewan liar. Tentu saja, Zhu Ping'an tidak berpura-pura menjadi gemuk dan menghabiskan banyak uang, dia hanya memberi mereka 2 tael perak. Tapi 2 tael perak itu banyak bagi para petani. Pasti masih banyak yang tersisa. 2 tael perak bisa dianggap sebagai keuntungan tak terduga bagi mereka. Zhu Ping'an tidak banyak berpikir dan pergi. Orang jahat itu benar-benar kehilangan uang. Dan tidak ada persyaratan sama sekali. Ini tidak benar, bukan? Aku pasti sedang bermimpi. Gadis kecil itu melihat pecahan perak di tangannya dan tidak dapat mempercayainya. Bukan hanya pejabat generasi kedua yang tidak mempermasalahkan masalah ini, dia malah mengembalikan uangnya. Apakah perak ini cukup untuk menimbang 2 tael? Wanita itu juga terkejut. Melihat pecahan perak di tangan gadis kecil itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mencubit dirinya sendiri secara diam-diam. Orang-orang di sekitar mereka yang awalnya mengkhawatirkan wanita kini kembali iri pada mereka. Meskipun keranjangnya rusak, namun masih dalam kondisi baik setelah sedikit diperbaiki, dan buah-buahan serta sayur-sayuran yang digulirkan masih terjual setelah diambil. Selain itu, meskipun dahi wanita tersebut berdarah, sekilas dia dapat mengetahui bahwa itu adalah goresan. Oleskan obat dan akan sembuh keesokan harinya. Wanita dan anak ini cukup beruntung bisa bertemu dengan orang yang mulia. Pemuda bangsawan itu kehilangan 20 tael perak penuh. Apa? Bukan aku yang memukulku. Banyak penonton yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas seperti ini ketika mereka melihat ini. Kamu sangat beruntung bisa bertemu dengan orang yang mulia, kata para penonton dengan penuh emosi sambil membantu para wanita dan yang lainnya mengambil sayuran. Benar, kakak perempuan tertuanya harus berhati-hati di masa depan. Pria bangsawan ini bukanlah seseorang yang bisa kamu temui begitu saja. Kamu harus berhati-hati saat memasuki kota lagi. Jika kamu menghadapi situasi seperti ini lagi, sembunyilah sejauh mungkin bisa. Masyarakat, sambil merasa haru, mereka juga diingatkan untuk lebih memperhatikan saat memasuki kota di kemudian hari. Hei, apakah menurutmu tuan muda yang mulia itu terlihat seperti sarjana nomor 1 yang menunggang kuda dan membual di jalanan beberapa waktu lalu? Tidak, tapi saat kamu mengatakan itu, menurutku itu agak mirip. Terakhir kali aku berdiri di posisi ini dan menyaksikan pik nomor 1 membual tentang jalanan. Seseorang juga menyentuh dagunya dan mulai berpikir. Tarik dia ke bawah. Sarjana nomor 1 jauh lebih tampan daripada pemuda bangsawan ini. Dia adalah seorang Wen Kuxing. Seorang bibi berkata dengan tegas, aku melihatnya dengan mataku sendiri terakhir kali. Belum lagi betapa tampannya dia. Hehehe, iya, menurutku juaranya masih muda dan tampan terakhir kali. Semua orang mengangguk dan setuju dengan kesimpulan bibi. Perlahan-lahan, para wanita yang membawa keranjang dan anak-anak mereka mengucapkan terima kasih kepada semua orang dan pergi. Jalanan menjadi ramai kembali, dan mustahil untuk mengatakan bahwa seorang penunggang kuda telah menabrak seseorang di sini. Bab 443, Jika Kaulah Orangnya, Dinasti Ming. Gerbang kota tetap ramai seperti biasanya, dan arus pejalan kaki yang datang dan pergi tak ada habisnya. Namun, ketika sekelompok pejabat yang berlari kencang ini meraung ke arah mereka, orang-orang di gerbang kota tiba-tiba bubar, bahkan para penjaga yang menjaga gerbang kota. Mereka semua segera menyingkir. Dalam masyarakat feodal, status sebagai orang yang berkuasa adalah jalan terbaik.
Ini adalah kebenaran yang tidak bisa dipatahkan. Zhu Ping'an menunggangi kudanya keluar dari gerbang kota bersama dengan para murid bangsawan ini. Para penjaga di gerbang kota mengangguk dan membungkuk dan melihat kuda-kuda itu pergi. Ini adalah pertama kalinya Zhu Ping'an keluar dari ibu kota kekaisaran sejak dia datang ke ibu kota untuk mengikuti ujian. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya melihat keharuman bumi, dan sudah lama sekali saya tidak melihat pegunungan hijau. Zhu Ping'an sedang menunggang kuda, memandangi pegunungan hijau subur di kejauhan, meniupkan angin harum ke bumi, dan membiarkan kudanya bermain dengan bebas, dan dia merasa sangat baik. Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, kami berkendara sepanjang jalan, berjalan menyusuri jalan resmi sebentar, lalu berbelok ke jalan kecil. Menyusuri jalan kecil tersebut, kami memasuki hutan pasti berumur lebih dari 100 tahun. Pohon yang menjulang tinggi ke langit menebarkan cabang dan daunnya di udara, menghalangi angin dan awan, menghalangi sinar matahari, dan memercikkannya ke seluruh tanah. Setelah keluar dari hutan, terdapat lereng bukit yang rendah, dan di balik lereng bukit yang rendah tersebut terdapat pegunungan dan hutan lebat. Kakak ipar, ini adalah punggung bukit ayam emas. Jika kamu pergi dan menginjakkan kakimu di bawah batu di sana, kamu akan mendengar suara dentingan, seperti kokok ayam emas, sehingga tempat ini disebut ayam emas. Punggung bukit, kata Fatih Zhou. Setelah memperlambat kudanya, dia berbalik dan berkata kepada Zhu Ping'an di sampingnya. Ya, Zhu Ping'an mengangguk dan juga memperlambat kudanya. Zhu Ping'an sangat puas dengan kuda di bawahnya. Dibandingkan dengan kuda kelas 2 yang membunuh Matt dan kuda hitam, kuda ini adalah kuda sungguhan. Ia cepat, cerdas, dan patuh membunuh Matt dan Dark Horse sebanyak 100. Saat Fatih Zhou dan Zhu Ping'an sedang mengobrol, sekelompok pejabat generasi kedua di depan perlahan menghentikan kuda mereka dan berkumpul di sekitar ruang terbuka. Seorang pejabat generasi kedua di tengah mengusulkan sesuatu, dan semua orang bersorak dan setuju dari waktu ke waktu. Zhou gemuk melihat ini. Mereka sangat penasaran dan berkumpul di sekitar perut kuda, seolah-olah mereka positif, seolah-olah terlambat akan rugi besar. Zhu Ping'an melaju menuju kerumunan dengan perlahan dan tidak tergesa-gesa. Alasan mengapa Zhu Ping'an tidak terburu-buru. Itu karena dia bisa dengan jelas membaca apa yang dikatakan pejabat generasi kedua di tengah melalui matanya, dan dia tidak tertarik untuk ikut bersenang-senang. Dilihat dari bacaan bibir, pejabat generasi kedua yang flamboyan itu mengusulkan untuk berlomba mengelilingi lereng bukit dan mengambil jalan lain yang jarang dilalui menuju tempat berkumpulnya tamasya musim semi, lalu memasuki area berburu sesuai dengan peringkat kompetisi. Mereka yang datang lebih dulu bisa mengikuti perburuan terlebih dahulu, dan mereka yang datang belakangan hanya bisa mengikuti perburuan secara berurutan. Ketika Zhu Ping'an mengemudikan kudanya, proposal pacuan kuda pejabat generasi kedua telah disetujui dengan suara bulat oleh semua orang menghadapi. Kalau dipikir-pikir, bisa dipahami bahwa pacuan kuda sejalan dengan mentalitas kompetitif anak muda, dan pemeringkatan juga terkait dengan urutan berburu. Bagi anak-anak bangsawan ini, hasil panen berkaitan dengan reputasi nenek moyang mereka, dan mereka selalu menghargai ini. Jika perburuannya kaya, kemudian Anda akan merasa iri oleh rekan-rekan Anda, dan Anda juga akan dipuji dan dihargai oleh orang yang lebih tua, yang akan berdampak besar pada penugasan Anda di masa depan di tentara dan rekrutmen lokal. Hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa tempat jalan-jalan dan berburu musim semi tidak hanya untuk anak laki-laki, ada juga banyak perempuan, termasuk remaja putri dari keluarga duke, wanita cantik dari keluarga pegawai negeri, dan beberapa wanita dari keluarga bangsawan, dan Xiao Jiabiu yang datang ke sini karena ketenaran mereka. Dapat dikatakan bahwa tamasya musim semi ini hampir merupakan versi kuno dari If You Are the One. Oleh karena itu, wajar saja jika para pejabat generasi kedua ini syarat akan hormon laki-laki. Setelah usulan pacuan kuda disepakati, semua orang turun dan istirahat. Kemudian rombongan masing-masing pergi membersihkan penghalang jalan satu-satunya jalan menuju pacuan kuda, dan omong-omong, mereka bertindak sebagai wasit untuk mengawasi dan mencegah kecurangan. Setelah Fatih Zhou turun, dia berbaring di atas kepala kudanya dan mengobrol lama. Zhu Ping'an juga mendapat gambaran kasarnya melalui membaca bibir. Hanya saja Anda ingin mendapatkan momentum.
Anda menghabiskan lebih dari 200 tael perak untuk membeli kuda yang bagus dari barat laut kali ini, aku akan membakarmu. Jika kamu membantuku mendapatkan peringkat yang bagus, aku akan membeli 10 hingga 8 kuda betina berjiwa air dan memberikannya kepadamu. Paksaan dan bujukan, wortel dan tongkat, haha, Fatih Zhou bermain bagus. Namun satu-satunya pertanyaan adalah, bisakah kuda itu memahami Anda? Saat istirahat, semua orang selalu memberi makan kudanya dengan rumput dan air. Zhou gemuk bahkan memijat kudanya. Namun, Zhu Ping'an lebih santai. Dia menggiring kentut kudanya ke bawah pohon dan membiarkannya mengunyahnya tunas. Setelah istirahat sekitar setengah jam, semua orang disesuaikan dengan kondisi terbaik dan tenaga kudanya mencukupi. Semua orang memimpin kudanya ke titik awal satu demi satu. Tempat yang dipilih semua orang untuk memulai adalah lereng bukit landai yang membentang ratusan meter, dan di ujung beberapa ratus meter terdapat jalan kecil. Di ujung jalan kecil ini adalah tempat berkumpulnya berbagai keluarga untuk tamasya musim semi ini. Meskipun jumlah orangnya banyak, namun lereng bukit tersebut cukup untuk semua orang mengendarai kuda sejajar, dan garis start dianggap adil. Adapun jalan kecil di depan, yang hanya cukup untuk 2 atau 3 ekor kuda, semuanya tergantung pada kemampuannya. Hahaha, Zhou gemuk, kamu benar-benar babi yang gemuk dan berani menunggang kuda. Kenapa repot-repot? Kamu akan menjadi orang terakhir yang memasuki taman ketika saatnya tiba. Di lereng bukit awal, seorang anak bangsawan yang familiar dengan Fatih Zhou menunjuk ke arah Fatih Zhou. Gumpalan daging itu tertawa keras. Setelah pria ini menertawakannya, banyak murid bangsawan di sekitarnya memandang Fatih Zhou dan mulai menertawakannya. Karena tubuh Fatih Zhou telah sering berpacu dengan kuda bersama mereka, kecuali beberapa kali, pada dasarnya dia berlari di belakang setiap saat memutar matanya. Persetan, monyet kecil, tunggu saja dan makanlah debu Laozi. Fatih Zhou mengangkat kepalanya dan balas memarahi, lalu menyentuh kuda di bawah selangkangannya dan membual. Tahukah kamu kuda di bawah selangkangan Laozi? Kuda berdarah keringat yang terkenal bukanlah tandingannya. Kalahkan. Terakhir kali kamu mengatakan itu adalah keturunan Luma, jadi kenapa kamu tidak mengaku kalah? Ah, apakah kamu berani menaikkan taruhan? Kami akan memberikan pemenangnya buku sekolah perempuan selama sebulan. Sungui generasi kedua yang akrab dengan Fatih Zhou tertawa dan menantang. Tambahkan lagi, siapapun yang takut pada siapa. Fatih Zhou mengangkat kepalanya dan menerima tantangan itu, wajahnya penuh percaya diri pada kuda yang dibelinya dengan banyak uang. Dibandingkan dengan keinginan semua orang untuk mencoba, Zhu Ping'an jauh lebih tenang, dia mengendarai kudanya untuk berbaur dengan kerumunan, dengan mentalitas kecap asin, yang sangat kontras dengan Fatih Zhou yang tersipu dan berleher tebal di sampingnya. Pangkat. Bab 444, Tuan Muda, apakah kamu bahagia? Sekitar separuh waktu untuk minum teh, saya melihat bendera naga bercakar 3 berhiaskan renda berkibar dari punggung gunung di depan saya. Setelah melihat bendera naga dikibarkan, para bangsawan meraung dan menjepit perut kudanya dengan kekuatan, bersaing satu sama lain dan bergegas keluar. Kuda di bawah pangkuan Fatih Zhou memang dibeli dengan uang yang banyak. Saat ia mulai berlari, kuda tersebut berlari ke depan dan segera meninggalkan pria generasi kedua yang bertaruh dengannya. Hahaha, Fatih Zhou tersenyum bangga, dan ketika dia melewati generasi kedua yang mulia, dia dengan sengaja melambaikan cambuknya, harga dirinya melampaui kata-kata. Fat Zhou, jangan terlalu bangga. Pria di belakang mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, lalu menamparkan pantat kudanya dengan keras, menyebabkan kudanya meringkik berulang kali. Ketika semua orang bergegas menuju pegunungan dan ladang yang bersiul, tidak mengherankan jika Zhu Ping'an tertinggal di belakang. Dibandingkan dengan murid-murid bangsawan yang telah terampil memukul kuda sejak kecil, keterampilan berkuda Zhu Ping'an bahkan tidak sedikit pun lebih buruk. Namun ada keuntungannya jika tertinggal. Selain kompetitif, pemandangannya kurang bagus, lagi pula tujuan tamasya musim semi adalah menikmati pegunungan dan sungai. Kuku kudanya mengeluarkan asap di jalan berkerikil. Sungai berkelok-kelok tak jauh dari jalan setapak sesekali meloncat-loncat ikan. Rerumputan serapi alas tidur menimbulkan ombak tertiup angin.
Burung-burung berkicau di hutan seperti pemandu sorak umumnya tajam dan bijaksana. Sambil mengagumi pemandangan yang indah, kudanya melaju ke depan, dan kecepatannya tidak terlalu lambat. Setelah melihat pemandangan beberapa saat, Zhu Ping'an perlahan meningkatkan kecepatan kudanya. Lagi pula, tidak akan bagus jika orang lain menariknya terlalu jauh. Kudanya juga sangat bertenaga. Zhu Ping'an menarik kendalinya sedikit dan kecepatan kudanya bertambah. Setelah berlari beberapa saat, Zhu Ping'an melihat orang yang tertinggal di belakang menunggang kuda. Yah, dia terlihat agak familiar dan itu adalah Fatih Zhou. Masih terhalang oleh tubuh Fatih Zhou, ia harus mengejar yang lain dengan dua beban, dan kuda di bawahnya bisa dikatakan membawa beban yang berat dibandingkan kuda orang lain. Awalnya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, saya pasti tertinggal. Mereka sudah tertinggal, tetapi sekarang mereka melihat Zhu Ping'an, yang terakhir, sudah berlari kencang. Fatih Zhou tidak bisa menahan perasaan cemas. Dalam keputusasaan, Fatih Zhou mencambuk kudanya begitu keras hingga pantat kudanya berdarah. Efeknya juga ada, kudanya meringkik kesakitan di bawah kesakitan. Kemudian dia berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya, mencapai kecepatan tertinggi lagi. Begitu saja, Fatih Zhou di depan dan Zhu Ping'an di belakang, mengendarai kudanya dengan cepat menuju tempat berkumpul. Ada bagian jalan yang banyak tanahnya. Orang-orang di depan kami menunggang kuda dan banyak memercikkan debu ke jalan tanah ini. Asapnya tampak seperti kabut di bawah kepulan asap. Setelah memasuki bagian jalan yang dipenuhi asap dan debu ini, Fatih Zhou jelas lebih cemas. Awalnya, jika kudanya mempertahankan kecepatan ini, ia akan memiliki peluang untuk melampaui bocah monyet yang sedang bertaruh. Tetapi sekarang debu tersebut jelas mempengaruhinya, kecepatan kuda. Di bawah kecemasan, Fatih Zhou tidak hanya mengayunkan cambuknya dengan kuat lagi. Sial, cepat, cepat, jika kamu tidak cepat, aku akan kalah. Fatih Zhou begitu cemas hingga ia mendesak kudanya untuk berlari kencang, mencubit perut kudanya dan mencambuknya, wajahnya memerah dan lehernya dipenuhi rasa cemas. Tuan, tolong kendalikan kudamu. Pada saat ini, Fatih Zhou tiba-tiba mendengar suara keras datang dari depan. Zhu Ping'an mendengarnya dari belakang. Ini adalah suara rombongan Fatih Zhou. Ada banyak orang sebelum pacuan kuda. Mereka semua mengirimkan pengikutnya untuk mengawasi pacuan kuda, dan pengikut Fatih Zhou adalah salah satunya. Aku turut berbahagia untukmu, Gobi laki-laki. Setelah mendengar ini, Fatih Zhou menjadi sederhana. Dia menggelengkan wajah gemuknya dan mengumpat dengan keras. Kamu bodoh sekali, kamu bertanya padaku apakah aku bahagia, aku senang denganmu Mahler Gobi, aku kalah dalam pacuan kuda, dan sekarang aku sudah berada di posisi kedua, dan sekarang aku hampir kehilangan tempat kedua. Anda masih bertanya kepada saya apakah saya bahagia. Budak jalang ini sangat berani. Saat ini, dia masih berani mengolok-olokku. Apakah kamu senang? Apakah kamu masih? Hehehe, kamu punya nyali. Kembalilah dan lihat bagaimana aku menangani budak kecil sepertimu ini. Dalam kilatan petir ini, pikiran Fatih Zhou telah berputar beberapa kali, dan pikirannya terus-menerus dirangsang oleh pertanyaan, apakah kamu bahagia, budak anjing? Setelah dia selesai memarahi, Fatih Zhou mengangkat cambuk tunggangannya lagi, menjepit perut kudanya dengan kuat dan mengeluarkan suara, mendorong, membuat kecepatan kudanya meningkat lagi. Oh, Tuan, kendalikan kudamu. Melihat ini, petugas di pinggir jalan menepuk pahanya dengan keras dan melompat serta berteriak. Saya senang Anda berada di sebelah Mahler. Kamu benar-benar budak, kamu masih bersemangat, bukan? Kutukan nasional ini terlintas di benak Fatih Zhou. Bahkan sebelum dia bisa mengatakannya, dia merasakan tubuhnya tergantung di udara. Kuda di bawahnya juga meringkik tak berdaya, dan dengan dentang, Fatih Zhou mengikuti suara kuda itu. Terbang keluar. Hah? Apa yang terjadi? Di udara, Fatih Zhou melihat ke belakang dengan terkejut, dan menemukan bahwa lereng setinggi seseorang dengan kemiringan 80 derajat tiba-tiba muncul di tempat yang baru saja dia lewati. Biasanya Anda bisa melihat dan menghindarinya, namun karena asap dan debu akibat pacuan kuda, ruas jalan ini seolah tertutup kabut tebal sehingga tidak terlihat sama sekali. Jika tidak bisa melihat dengan jelas, akan menjadi tragedi.
Jika kudanya tersandung, akan terjadi pemandangan di mana kuda dan manusia terbang bersama dan bergegas ke tanah. Semua ini terjadi dalam waktu sekitar 0,1 detik, dan kemudian Fatih Zhou jatuh dengan keras ke tanah bersama kudanya. Untungnya, kuda itu tidak menghancurkan Fatih Zhou, jika tidak, Fatih Zhou akan terluka parah. Sayangnya, Fatih Zhou mendarat terlebih dahulu, dan wajah gemuknya meluncur sejauh 2 atau 3 meter di jalan yang tertutup kerikil. Wajah Sisi berubah menjadi jelek bahkan ketika menyentuh tanah, belum lagi wajah Fatih Zhou yang cukup abstrak. Setelah jatuh dan terinjak-injak, wajah Fatih Zhou dapat digambarkan sebagai bencana. Hanya pada saat dia mendarat di tanah, Fatih Zhou tiba-tiba mendapat pencerahan. Sial, ternyata kalimat, "Apakah kamu bahagia?" yang baru saja dikatakan oleh budak anjing itu adalah, "Cepat dan kendalikan kudamu." Kemudian, Fatih Zhou menjadi semakin marah. "Dasar anjing budak, kenapa kamu berteriak? Hentikan kudamu. Budak yang tidak berguna, apa yang kamu inginkan untukku? Mengapa kamu tiba di sini sepagi ini? Saya ingin Anda terlihat baik ketika saya kembali." Zhu Ping'an sedikit bingung ketika dia mendengar, "Tuan, tolong kendalikan kudamu," tetapi setelah mendengar suara Fatih Zhou yang hilang, dia segera mengerti. Pelajaran yang diperoleh dengan susah payah dari Fatih Zhou membuat Zhu Ping'an memahami bahwa jalan di depan adalah jalan yang penuh energi dan perlu dikendalikan. Jadi, Zhu Ping'an menarik kendali kudanya dan bergerak maju perlahan. Kemudian dia melihat lereng yang sangat landai di depannya, dan dengan hati-hati mengarahkan kudanya menuruni lereng tersebut. Setelah menuruni lereng, beberapa langkah lagi, saya melihat Fatih Zhou dengan wajah menempel di tanah seperti burung besar yang melebarkan sayapnya, dan rombongannya yang saling meminta maaf. Pangkat. Bab 445, apakah Jiao Jiao punya suami? Saya ingin teman tetapi tidak bisa mendapatkannya. Sungguh menyakitkan membaca ini. Fatih Zhou sangat tertekan saat melihat Zhu Ping'an menuruni lereng tanpa cedera. Dia awalnya mengira Zhu Ping'an akan terbang turun untuk menemaninya, tetapi dia tidak menyangka Zhu Ping'an tidak terluka. Sungguh memilukan. Bagaimanapun, Fatih pasti akan kalah kali ini dalam pacuan kuda. Ketika Zhu Ping'an dan Fatih Zhou muncul menunggang kuda di tempat berkumpulnya tamasya musim semi, para murid bangsawan yang telah menunggu di sana untuk mendapatkan sebatang dupa tertawa terbahak-bahak. Pinggangnya datang. Terutama ketika mereka melihat wajah gemuk Zhou gemuk yang tampak seperti bencana, para murid bangsawan ini hampir mati karena tawa. "Itu hanya 2 tael dagingmu, hati-hati jangan sampai-sampai kering oleh rubah nakal itu." Fatih Zhou berpura-pura tidak peduli dan melemparkan 2 tael perak itu ke murid bangsawan yang bertaruh dengannya, lalu melihat ke atas. Pria berwajah gendut itu berkata sinis dengan lubang hidung menghadap ke atas. 2 ons daging? Haha, jangan iri padaku. Aku memberitahumu dengan sangat bertanggung jawab, meskipun aku kurus, kakak keduaku lebih gemuk darimu. Jika kakak keduamu seekor tikus kecil, maka kakak keduaku akan lebih gemuk daripada kamu. Tidaklah berlebihan untuk memberitahumu bahwa ada banyak siswi yang menangis dan memohon padaku untuk menghabiskan malam bersama. Bocah bangsawan itu meletakkan uang itu di pelukannya, bersandar pada kudanya, dan mengangkat tangannya rambutku dan memberikan tampilan menarik yang membuatku merasa nyaman dengan diriku sendiri. "Persetan, Paman, siapa yang bercanda? Lao Zi adalah seekor elang besar, milikmu hanyalah seekor ayam jago kecil." Fatih Zhou bingung pada saat itu. Bagi seorang pria, penghinaan terhadap saudara laki-laki kedua adalah penghinaan terbesar tidak tahan. "Hahaha, kamu masih belum percaya, bagaimana menurutmu? Apakah kamu berani pergi ke hutan untuk bertanding?" Murid terhormat itu berkata secara provokatif kepada Fatih Zhou, lalu memandang Zhu Ping'an dan berkata, "Lihat, kamu benar di sini bersama, ini kamu juga teman, ayo pergi dan menjadi saksi dan buka matamu bersama. Aku tidak akan membiarkanmu mengakuinya ketika saatnya tiba." Kata pria itu sambil menarik celananya dengan tangannya. "Kamu." Fatih Zhou sedikit takut saat melihat ini. Meski apa yang baru saja dia katakan luar biasa, dia tetap mengetahui ukuran kedua saudara laki-lakinya. "Ahem, tidak, aku pingsan karena suntikan." Zhu Ping menatap murid mulia itu dengan tenang.
Lalu dia menggelengkan kepalanya dengan jujur dan berkata dengan ringan. Pingsan karena jarum suntik. Apa artinya? Oh, aku pergi, hahaha. Semua orang tidak memahaminya pada awalnya, tetapi setelah 2 detik, semua orang memahaminya. Lalu terdengarlah tawa. Diperkirakan mulai saat ini, nama saudara Needle akan selalu menyertai murid mulia itu. Zhu Ping'an melakukan ini untuk membantu Fatih Zhou. Fatih Zhou sudah sengsara hari ini. Jika dia menerima pukulan lagi, dia takut Fatih Zhou akan pingsan. Mengenai bantuan Zhu Ping'an, Fatih Zhou sangat tersentuh sehingga dia menepuk Zhu Ping'an, mertua berteriak tanpa henti. Diejek oleh hal ini, murid bangsawan itu secara alami tidak bahagia, tetapi melihat Zhu Ping'an berpakaian bagus, murid bangsawan itu juga tahu bahwa Zhu Ping'an bukanlah keluarga biasa. Juga, sepertinya Fatih Zhou memanggil saudara ipar Zhu Ping'an. Para murid bangsawan juga secara kasar menebak identitas Zhu Ping'an. Fatih Zhou memiliki saudara ipar yang nomor 1. Cih, apa gunanya berdebat satu sama lain? Bagaimana kalau kita bersaing dalam berburu? Murid bangsawan itu memandang Zhu Ping'an dan Fatih Zhou dan mendengus secara provokatif. Ini sebuah kompetisi, Brother Needle. Fatih Zhou langsung menyetujuinya. Fat Zhou, aku memperingatkanmu, jangan panggil aku dengan nama itu. Para murid bangsawan gemetar ketika mereka mendengar saudara Zen. Oke, saudara Zen. Fatih Zhou mengikutinya. Brengsek. Tunggu dan lihat saja. Murid terhormat itu menatap tajam ke arah Fatih Zhou dan Zhu Ping'an, lalu melaju ke depan bersama beberapa orang yang dikenalnya. Tempat di mana semua orang berada sekarang adalah pinggiran dari tempat berkumpul. Berjalan lebih dari 100 meter adalah tempat berkumpul yang sebenarnya. Gerbong dan tenda di padang rumput membentuk sebuah kamp sederhana. Ada banyak gadis cantik di kamp, menerbangkan layang-layang, kupu-kupu beterbangan, atau sekelompok gadis mengobrol dan bermain game bersama. Tentu saja, selain perempuan, ada lebih banyak laki-laki, anak-anak dari keluarga Sungui. Anak-anak dari keluarga PNS, serta anak-anak dari keluarga terpandang dan berkuasa lainnya, semuanya menggunakan berbagai cara untuk merebut perhatian gadis kesayangannya. Setelah tiba di kamp, semua orang di Linhuai Marquis Mansion melihat luka di wajah dan tubuh Fatih Zhou, dan segera memerintahkan orang-orang untuk membawa Fatih Zhou ke dalam tenda untuk membalut mereka. Saya tidak melihat Li Su di kamp. Saya kira gadis ini dan pelayan kecil Baozi sedang jalan-jalan musim semi di suatu tempat. Wanita muda kedua dan ketiga dari rumah Hou dan yang lainnya di kamp berpakaian sangat cantik, dan hampir semuanya adalah perempuan. Zhu Ping'an, seorang laki-laki, sedikit malu di sini, jadi dia menyerahkan kudanya kepada orang-orang Hou Mansion untuk melihat, dan berjalan sendirian. Tidak lama setelah Zhu Ping'an berjalan ke depan, ia melihat suatu tempat yang ramai. Melihat banyak orang yang mengelilinginya, Zhu Ping'an berjalan mendekat karena penasaran. Kemudian, saya melihat Li Su dan pelayan kecil Baozi dihentikan oleh 4 atau 5 remaja berseragam pelajar biru. Pelayan kecil Baozi membawa keranjang bunga halus tempat dia memetik beberapa bunga. Diperkirakan Li Su dan pelayan kecil Baozi bertemu dengan para remaja ini ketika mereka sedang memetik bunga di luar. Kemudian para remaja tersebut dikejutkan oleh Li Su, dan kemudian mereka jatuh cinta pada wanita dan pria yang lembut itu. Di satu sisi, meskipun para ulama ini menghentikan Li Su, mereka tetap lebih sopan dan santun. Di sisi lain, melihat kemudahan Li Su, Zhu Ping'an tidak langsung berdiri, melainkan berdiri diam sebagai penonton marah jika terjadi sesuatu pada murid-muridnya. Zhu Ping'an bisa segera naik dan melindungi pelayan kecil Li Su dan Baozi. Selain itu, Zhu Ping'an juga melihat banyak pemuda di sekitarnya yang bercita-cita menjadi pahlawan dan menyelamatkan keindahan. Mereka mungkin hanya menunggu pegawai negeri ini melakukan sesuatu yang keji, lalu mereka akan berteriak dan datang untuk menyelamatkan gadis cantik itu. Diperkirakan mereka sangat ingin para PNS tersebut berbuat sesuatu. Ada seorang wanita cantik di utara, tak tertandingi dan mandiri. Begitu kamu melihat kota yang indah, kamu akan menjaga kekasihmu. Aku lebih suka tidak tahu tentang kota yang indah dan negara yang indah. Sulit untuk menemukan wanita cantik lagi. Seorang siswa yang agak tampan mendatangi Li Su terlebih dahulu,
sikapnya dengan lambaian anggun kipas lipat di tangannya, dia menutup matanya sedikit dan membaca puisi itu dengan mabuk. Pada saat yang sama, prasasti Li Panlong, ahli sastra paling terkenal saat ini, terungkap di kipasnya tanpa jejak apapun. Li Su bahkan tidak berkedip saat mendengar pembacaan puisi yang penuh gairah dan emosi dari siswa tampan itu. Ahem, apakah Jiao Jiao punya suami? Setelah membaca puisi itu, siswa tampan itu meletakkan tangannya di batang pohon tidak jauh dari Li Su, berpose yang menurutnya keren, dan bertanya dengan penuh kasih sayang. Apakah Jiao Jiao punya suami? Kalau diterjemahkan ke dalam istilah modern artinya cantik, apakah kamu punya pacar? Bab 446, Orang yang Marah. Jiao Jiao, apakah kamu punya kekasih? Setelah siswa tampan menanyakan pertanyaan ini, Zhu Ping'an melihat semua hewan jantan di sekitarnya menjulurkan leher dan berkonsentrasi pada wanita cantik di tengah pemandangan. Saya ingin mendengar apakah wanita cantik-cantik ini punya pacar. Jika dia tidak punya pacar, bukankah itu berarti dia bisa memanfaatkannya? Di bawah tatapan penuh harap semua orang, si cantik berbicara, dan begitu dia membuka mulutnya, siswa tampan dan semua penonton langsung mencapai klimaks. Tidak, si cantik di bawah sinar matahari menggelengkan kepalanya sedikit, mengerucutkan bibir merahnya, mata hitam putihnya dipenuhi energi spiritual, dan suaranya semanis dan semanis burung. Tidak, dia bilang dia tidak punya pacar. Ketika siswa tampan itu mendengar ini, senyum cerah muncul di wajah tampannya. Hahaha, kecantikan menakjubkan lainnya akan ditaklukkan oleh ketampanan dan bakatku. Siswa tampan itu sangat bahagia di dalam hatinya. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa dipatahkan. Jika Anda bertanya kepada seorang gadis apakah dia punya pacar, dan dia bilang dia tidak punya pacar, selamat, peluang Anda sudah sangat tinggi, setidaknya tidak mengganggu. Jika seorang gadis tidak tertarik sedikit pun pada Anda, dia hanya akan mengatakan bahwa dia punya pacar, sehingga menghilangkan ketamakan Anda sama sekali. Karena itulah siswa tampan itu sangat bahagia saat ini. Suaranya begitu keras hingga menyentuh hati orang-orang. Banyak laki-laki yang menonton mau tidak mau menelan ludahnya. Baru sekarang mereka tahu apa yang dimaksud kongguyulan. Hanya dalam 3 kata singkat, kata-kata itu hampir membuat separuh tubuhku mati rasa. Hewan jantan yang mengawasi juga sangat gembira di dalam hati mereka. Hahaha, gadis cantik itu masih belum memiliki pemilik. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Jika kamu tidak mengambilnya sekarang, kamu akan menunggu sampai nanti. Oleh karena itu, semua hewan jantan siap bertindak dengan gagasan, kesempatan yang diberikan Tuhan, jika tidak diambil maka akan dihukum oleh Tuhan. Lalu kenapa kamu tidak menemukannya? Senyuman menawan muncul di wajah siswa tampan itu, dan dia bertanya lagi pada Li Su dengan suaranya yang paling magnetis. Hanya menunggu Li Su mengatakan sesuatu dengan santai, lalu dia mulai merekomendasikan dirinya sendiri. Aku tidak akan melepaskan wanita yang lembut dan cantik seperti itu, jika menyangkut daging di sekitar mulutnya. Setelah selesai berbicara, siswa tampan itu melihat sekeliling ke arah hewan jantan yang hendak bergerak, dan menunjukkan senyuman yang menunjukkan bahwa dia memiliki peluang untuk menang. Karena pejabatku tidak mengizinkanku, kata Li Su dan mengedipkan matanya yang besar. Tampilan polosnya sangat lucu. Pelayan kecil di sebelah Baozi menutup mulutnya dan terkikik. Pejabat di keluarga saya menolak melepaskan saya. Begitu Li Su selesai berbicara, Zhu Ping'an merasa seolah-olah dia mendengar ledakan patah hati. Siswa tampan di lapangan itu terhuyung mundur 2 langkah, memegangi jantungnya, seolah-olah dadanya dipukul oleh palu secara tidak terduga. Hewan jantan di sekitarnya tidak jauh lebih baik, masing-masing tampaknya terluka parah. 1 detik adalah surga, dan detik ini adalah neraka. Namun, melihat cara mengedipkan mata si cantik menakjubkan ini, dia mungkin bercanda denganku, bukan? Seharusnya begitu, lihatlah pelayan kecilnya yang menutupi mulut kecilnya dan tersenyum begitu manis. Cek, aku tidak menyangka kalau pelayan ini juga cantik. Meski dia lebih buruk dari wanita muda, dia tetap bisa disebut cantik. Jika kita menikahi wanita cantik yang menakjubkan ini di rumah, bukankah itu berarti pelayan kecil ini bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan? Jika 2 wanita cantik berkumpul pada saat yang sama. Hehe, anak nakal,
Siswa tampan itu mulai peduli dia lagi. Saya menghibur diri sendiri, tetapi ilusi ini hanya bertahan sesaat dan hancur lagi. Petugas, Anda di sini, apakah menurut Anda bunga yang saya petik terlihat bagus? Li Su dengan lembut mengumpulkan pakaiannya, menggerakkan kaki teratainya sedikit, dan berjalan dengan anggun ke arah Zhu Ping'an yang menyaksikan. Mata gelapnya berubah dengan licik, menatap Zhu Ping'an dengan senyuman tetapi tidak senyuman. Bibir merahnya masih mengerucut, dan suaranya mengandung rasa genit yang kuat. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangan rampingnya untuk memegang kaki Zhu Ping'an, menarik Zhu Ping'an ke pelayan kecil Baozi, menunjuk ke beberapa bunga di keranjang bunga dan memandang Zhu Ping'an seolah mengundang hewan peliharaan, dan bertanya. Nah, ternyata gadis ini melihatnya datang. Menatap mata licik Li Su. Sudut mulut Zhu Ping'an bergerak-gerak 2 kali karena penampilan burung kecil yang megah dan nadanya yang centil. Mereka menyebut saya, resmi, dan bahkan berpegangan tangan. Ini tidak mungkin palsu. Melihat pemandangan ini di depan mereka, para siswa tampan dan hewan-hewan di sekitarnya semuanya patah hati. Selain itu, alasan mengapa tidak ada yang curiga adalah karena pakaian yang dikenakan Zhu Ping'an hampir sama dengan yang dikenakan Li Su. Meskipun tidak ada konsep pakaian pasangan di zaman kuno, pakaian di Zhu Ping'an dan pakaian di Li Su jelas dibuat oleh perusahaan yang sama. Keduanya berwarna biru royal, dan liontin di pakaian itu berpasangan. Zhu Ping'an mengenakan pakaian berkuda berwarna biru royal dengan lengan panah, dan Li Su mengenakan rok ekor kembang sepatu double breasted yang juga berwarna biru royal sama seperti perpipaan Zhu Ping'an. Selain itu, pita di tubuh Li Su dan ikat pinggang di tubuh Zhu Ping'an sama-sama disulam dengan bunga plum. Yang paling kentara adalah liontin gioknya. Keduanya memakai giok bertatahkan aksesoris emas, keduanya berbentuk bulan sabit. Satu-satunya perbedaan adalah liontin giok Zhu Ping'an memiliki pola naga emas di tengahnya liontin giok yang dikenakan Li Su di pinggangnya. Di tengahnya ada pola burung phoenix emas. Pertandingan emas, naga dan burung phoenix bernyanyi bersama. Naga dan burung phoenix yang mengenakan naga dan burung phoenix adalah pasangan yang sempurna. Jadi meski pada zaman dahulu konsep kostum couple belum ada, namun orang tetap memikirkannya. Fakta yang begitu nyata membuat orang sulit menemukan alasan untuk menyangkalnya. Namun masalahnya, orang ini juga tidak terlihat terlalu baik. Meskipun pakaiannya dan hal-hal lain menunjukkan keluhuran, dibandingkan dengan orang lain, terutama dibandingkan dengan siswa yang tampan, Zhu Ping'an jelas tidak terlihat terlalu baik. Jika Zhu Ping'an juga tampan, semua orang masih bisa meyakinkan dirinya sendiri, namun kini Zhu Ping'an jelas tidak setampan kebanyakan orang di sini. Bunga yang menempel di kotoran sapi membuat semua orang merasa tidak nyaman dan merasa bunga tidak ada gunanya. Meski orang lain tidak mengatakannya, siswa tampan di lapangan jelas memiliki mentalitas seperti ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa takdir itu abadi, dan hanya orang-orang berbudi luhur yang tinggal di sana. Pertumbuhan gadis ini sangat luar biasa, dan kamu sangat biasa, dan tidak ada hubungannya dengan menjadi tampan. Bagaimana kamu bisa layak untuk gadis cantik seperti itu? Hei, siapa kamu? Siswa tampan itu tidak bisa menahannya, berjalan ke arah Zhu Ping'an, menghentikan Zhu Ping'an, dan bertanya dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Tanyakan padanya. Zhu Ping'an tersenyum tipis dan memandang Li Su, yang seperti rubah kecil. Dia adalah suami mertuaku, kata Li Su seperti kelinci kecil pemalu, bersembunyi di belakang Zhu Ping'an, dan dengan takut-takut memegang sudut pakaian Zhu Ping'an dengan tangannya, terlihat seperti wanita pemalu. Sayang sekali gadis ini tidak membuat film. Zhu Ping'an sangat menghormati kemampuan akting Li Su. Bab 447 Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bantu aku menyingkirkan bajingan ini. Jika waktunya tiba, naiklah ke perahu dan biarkan juru masakku menyiapkan makanan lezat untukmu. Sambil bersembunyi di belakang Zhu Ping'an, Li Su berkata kepada Zhu Ping'an dengan suara seperti nyamuk. Zhu Ping'an akan setuju apapun situasi atau alasannya. Selain itu, dia sudah menunggangi seekor harimau. Dia tidak bisa melakukannya hanya dengan bertanya, jadi Zhu Ping'an setuju tanpa memikirkannya. Saya pikir Anda harus pergi dengan sadar. Anda tidak pantas mendapatkannya. Siswa tampan itu berjalan ke arah Zhu Ping'an dengan ekspresi kasihan.
Mengapa? Zhu Pingan bertanya. Kenapa? Siswa tampan itu tersenyum sinis, memandang Zhu Pingan dan bertanya, bagaimana Jun Hede bisa layak mendapatkan wanita cantik seperti itu? Lagi pula, penampilanmu begitu buruk. Orang-orang di sekitarnya mengikutinya. Mendengar, orang-orang ini semua takut dunia berada dalam kekacauan, dan hal itu tidak akan merugikan mereka apapun yang terjadi. Senang rasanya memiliki pekerjaan yang bagus. Zhu Pingan tersenyum tipis, mengatakan sesuatu dengan nada bercanda yang membuat semua orang bingung, lalu meraih tangan Li Su dan pergi secara alami. Zhu Pingan sama sekali tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Apakah menyenangkan hidup dengan mesin besar? Apa artinya ini? Semua orang bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud Zhu Pingan dengan 4 kata ini. Namun, mereka masih bisa melihat dengan jelas Zhu Pingan memegang tangan Li Su. Li Su sangat pemalu sehingga dia memarahi pejabat itu, lalu menundukkan kepalanya dan pergi bersama Zhu Pingan. Tidak perlu kata-kata berlebihan saat ini, tindakan saja sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Semua orang berpegangan tangan, dan gelar resmi barusan sudah jelas bagi semua orang, jadi saat ini, melihat Zhu Pingan dengan murah hati menarik Li Su pergi, sulit bagi semua orang untuk menghentikan mereka keluarga Sungui atau pegawai negeri sipil. Anak-anak dalam keluarga semuanya berstatus, jadi mereka tidak bisa berperilaku kelas 3. Melihat Zhu Pingan pergi, Junmei Sengyuan dan yang lainnya sangat tidak rela, namun mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Awalnya mereka ingin mengungguli Zhu Pingan di bidang sastra yang mereka kuasai. Namun Zhu Pingan tidak memberi mereka kesempatan untuk berkompetisi sama sekali. Ya, mereka adalah pasangan, jadi Anda, sebagai orang luar, tidak boleh membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Zhu Pingan meraih tangan kecil Li Su dan memimpin pelayan kecil Baozi. Dia berjalan melewati kerumunan menuju suatu tempat dengan sedikit orang. Setelah menghindari pandangan orang-orang itu, Zhu Pingan melepaskan kucing hangat di tangannya. Kamu adalah orang jahat yang tahu bagaimana memanfaatkan orang lain. Setelah Zhu Pingan melepaskannya, Li Su berpura-pura marah dan melambaikan tangan kecilnya, terlihat jijik. Ini hanya masalah mendesak, jawab Zhu Pingan dengan tenang. Ada apa? Kamu bisa menulis puisi atau cara lain untuk membuatnya berhenti, tapi kamu hanya ingin memanfaatkanku dan bertingkah seperti murid. Li Su memutar matanya, memarahi. Juga, apa yang kamu maksud dengan pekerjaan hebat yang baru saja kamu katakan? Li Su bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Jika kamu menjadi orang hebat, hidupmu akan baik. Zhu Pingan mengerutkan bibirnya, jika kamu menjadi orang hebat, kamu akan menjalani kehidupan yang baik. Haha. Bolehkah aku memberitahumu arti sebenarnya? Aku selalu merasa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Li Su menatap Zhu Pingan selama beberapa detik, tidak terlalu mempercayai penjelasan Zhu Pingan. Saat Li Su dan Zhu Pingan sedang berbicara, pembantu kecil Baozi memainkan peran sebagai pengikut dengan kompeten, dengan sadar berjalan beberapa langkah sambil membawa keranjang bunga kecil. Tidak lama setelah ketiga orang itu pergi, seseorang dari rumah Lin Huaihou datang dan berkata bahwa sudah waktunya anak-anak itu pergi berburu. Pantas saja hanya ada sedikit orang di sekitar. Kegiatan utama tamasya musim semi adalah berburu yang diprakarsai oleh keluarga terhormat. Hal-hal seperti menunggang kuda dan memanah tentu saja sangat diperlukan. Anak laki-laki berburu dan anak perempuan menonton. Ini adalah prototipe tamasya musim semi. Menurut urutan pacuan kuda, Zhu Pingan dan Fatih Zhou berada di urutan terakhir perburuan. Ketika Zhu Pingan dan Li Su tiba, banyak orang sudah memasuki area berburu dan mulai berburu. Area perburuannya adalah hutan pegunungan, tempat burung pegar, kelinci, dan mangsa lainnya telah ditempatkan terlebih dahulu, menunggu semua orang berburu dengan menunggang kuda. Semua orang termasuk Fatih Zhou masuk. Zhu Pingan masih memimpin kudanya dengan perlahan dan tidak berniat pergi berburu. Ini bukan kegiatan wajib, Anda boleh mengikutinya jika mau, dan jangan memaksakan diri jika tidak mau. Zhu Pingan tidak akan berburu, di satu sisi, Zhu Pingan kurang tertarik berburu, dan di sisi lain, Zhu Pingan sadar diri. Menunggang kuda boleh saja, tapi memanah boleh saja. Saya bisa menarik busurnya sendiri,
Tapi akurasi saya pasti salah. Anda tidak bisa menembak mangsanya jika masuk, jadi lebih baik jangan masuk. Li Su dan pelayan kecil Bao Zi terobsesi dengan suatu tempat di lembah yang dalam di mana bunga-bunga bermekaran. Mereka telah melihatnya dari kejauhan ketika mereka baru saja memetik bunga berburu. Dia meminta Zhu Ping'an untuk bertindak sebagai wali. Mereka pergi memetik bunga bersama. Mereka berdua baru saja memetik bunga, tetapi mereka diganggu oleh anak laki-laki. Jika Zhu Ping'an mengikuti mereka, tidak akan ada masalah seperti itu. Lembahnya tidak terlalu dekat, dan Li Su manja dan tidak mau berjalan ke sana. Tak berdaya, Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain berpura-pura menjadi pengantin pria dan mengemudikan kereta yang dibuat Li Su ketika dia datang ke lembah. Tentu saja, dia juga mengambil kuda yang dipinjam oleh Fatih Zhou darinya, agar kudanya bisa memakan rerumputan lembut dari lembah. Tidak sia-sia perjalanan ini berakhir. Ada banyak barang di dalam gerbong Li Su, termasuk buah-buahan kering dan anggur. Dibutuhkan sekitar 1 batang dupa untuk mencapai lembah. Lembah ini kaya akan bunga dan tanaman dan sangat menawan. Di bawah sinar matahari, rumput menjadi lebih hijau dan bunga menjadi lebih merah lembah, mewarnai lembah dengan penuh warna dan warna-warni. Sangat berwarna sehingga berjalan ke dalamnya terasa seperti berada di negeri dongeng. Lembah ini terbagi menjadi 2 bagian berbentuk U. Satu bagian memiliki banyak air dan rerumputan, dan bagian lainnya memiliki bunga dan tanaman yang cerah. Zhu Ping'an mengikat kudanya ke sebuah lembah yang banyak air dan rumputnya dan membiarkan kudanya merumput, lalu dia mengemudikan keretanya ke lembah yang banyak bunga dan rumputnya, agar Li Su dan yang lainnya bisa memetik bunga. Li Su dan pelayan kecil Bao Zi turun dari kereta dan langsung menuju ke semua jenis bunga. Gadis-gadis hampir tidak memiliki perlawanan terhadap bunga. Ketika Li Su dan pelayan kecil Bao Zi telah memetik cukup banyak bunga di lembah ini dan hendak pindah ke tempat lain, Zhu Ping'an menemukan bahwa kuda yang dia ikat di lembah dengan banyak air dan rumput telah hilang. Zhu Ping'an memeriksa pohon tempat kudanya diikat dan melihat jejak yang ditinggalkannya. Tidak ada bekas gesekan yang parah, atau bahkan tanda lainnya, hanya saja ikatannya sudah terlepas. Tali yang ditinggalkannya menggunakan teknik yang diajarkan ayah Zhu ketika ia masih kecil. Mustahil seekor kuda bisa melepaskan diri, hanya manusia yang bisa melepaskannya. Bagaimanapun, kuda ini dipinjam oleh Fatih Zhou. Akan sangat buruk jika hilang. Setelah Zhu Ping'an mengetahui bahwa kudanya hilang, dia segera mulai mencari di sepanjang lembah. Pangkat. Bab 448, Pertanda Bahaya Besar, Momen Kritis. Zhu Ping'an pergi mencari kudanya, dan Li Su serta pelayan kecil Bao Zi juga ingin mengikutinya. Air dan rerumputan di sisi lembah ini subur, dan terdapat jalan lumpur kuning berkelok-kelok menuju ke lembah, cukup untuk dilewati kereta. Mari kita telusuri sepanjang jalan terlebih dahulu untuk melihat apakah ada yang salah menuntun kudanya. Hutan ekologis asli, di bawah sinar matahari, semuanya berwarna hijau. Pepohonan hijau menaungi langit, tanaman air hijau tersebar di hutan yang luas, bahkan lumut hijau menumpuk di beberapa batang pohon, lembah hijau memberikan ketenangan yang puitis. Menyusuri jalan lumpur kuning yang berkelok-kelok menuju kawasan hijau ini, sesekali kicauan burung membuat lembah semakin terasa damai. Zhu Ping'an mencari di sepanjang jalan untuk waktu yang lama tetapi tidak melihat jejak kudanya. Namun, Li Su dan pelayan kecil Bao Zi mengambil sekeranjang bunga liar lagi dan menaruhnya di kereta dan terus memetik bunga dengan penuh minat. Setelah mencari beberapa saat dan hendak menyerah, tiba-tiba ia mencium suatu aroma. Zhu Ping'an merasa aromanya agak mirip dengan aroma barbecue. Apakah seseorang sedang mengadakan barbecue? Mereka berasal dari keluarga mana? Mereka cukup pandai bersenang-senang. Saya ingin tahu apakah saya pernah melihat kuda saya, jadi saya pergi ke sana untuk melihatnya. Setelah dipikir-pikir, Zhu Ping'an berjalan menyusuri aroma tersebut. Kemungkinan besar aroma tersebut berasal dari balik lereng dan terhalang oleh semak-semak yang tingginya setengah. Semakin dekat, aroma yang saya cium semakin kuat, dan asap hijau dari pemanggang di belakang lereng terlihat jelas. Lerengnya merupakan tikungan yang sangat tiba-tiba. Zhu Ping'an dan yang lainnya berjalan mengitari sudut dari dasar lereng, berjalan melewati sudut dan muncul di depan lereng.
Adegan barbeque di lereng tiba-tiba muncul di depan Zhu Ping'an dan yang lainnya. Tentu saja, Zhu Ping'an dan yang lainnya juga tiba-tiba muncul di depan barbeque. Hal-hal yang agak tidak terduga. Orang-orang yang memanggang bukanlah wanita muda dari keluarga tersebut, melainkan 6 pria dengan pakaian compang camping, namun mereka sangat kuat. 2 dari pria tersebut masih memiliki bekas luka di tubuhnya, dan mereka dibalut dengan sederhana potongan kain. Ke-6 pria compang camping ini memasang ekspresi garang di wajah mereka, seolah-olah mereka baru saja bertarung. Di bawah sinar matahari, ada kilatan cahaya putih samar di rerumputan di belakang mereka, membuat Zhu Ping'an menyipitkan matanya. Tidak perlu menebak, itu pasti sinar matahari yang dipantulkan oleh senjatanya. Mungkinkah orang ini adalah bandit yang diasingkan? Zhu Ping'an sedikit bingung sejenak. Dia adalah seorang sarjana yang lemah, dan ada 2 wanita lemah di sampingnya yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam, jadi mereka tiba-tiba muncul di depan mereka. Menurut Anda mengapa rasanya seperti domba masuk ke mulut harimau? Tentu saja, barbeque mereka. Zhu Ping'an juga memperhatikan bahwa objek barbeque adalah kuda malang yang hilang, meskipun saat ini telah terbagi. Pelana unik dari Lin Huai Marquis Mansion dan kuda malang yang masih mengeluarkan darah dari kuda-kuda tersebut menunjukkan fakta bahwa orang-orang ini telah mencuri kuda mereka sendiri. Lalu dia memanggangnya. Ngomong-ngomong, kuda hitam yang melupakan pemiliknya tidak terlalu beruntung. Jika yang ditunggangi hari ini, maka kuda hitamlah yang sedang dipanggang sekarang. Hal ini membuat Zhu Ping'an mengertakkan gigi karena menyesal. Saya harus mengatakan bahwa pria kelas 2 yang membunuh Matt dan merupakan kuda hitam ini benar-benar beruntung. Kuda hitam yang membunuh kuda jauh di Lin Huai Marquis Mansion sedang menggosokkan kepalanya ke kandang kuda merah kecil di kandang sebelah. Ia bersin tanpa bisa dijelaskan. Dengan otak kecil, ia menjentikkan ekornya dengan linglung dan melanjutkan. Gosok kepalamu dengan kuda merah kecil itu. Kini Zhu Ping'an tidak lagi berpikir untuk kehilangan kudanya, melainkan memikirkan bagaimana cara keluar. Ke-6 orang kuat ini sepertinya datang dari tempat yang salah. Mereka jelas berusaha menyembunyikan keberadaan mereka dengan bersembunyi di sini. Mereka bertiga muncul begitu saja di hadapan mereka dengan anggun. Jika mereka lebih kejam, mereka bertiga jelas terancam dibungkam. Dan kalau rakus uang, kalian bertiga jelas terancam dirampok. Jika Anda lebih bernafsu, Li Su, seorang wanita licik, juga merupakan penguasa negara yang memikat. Meskipun pembantu kecil Baozi berpenampilan lebih buruk daripada Li Su, dia masih sangat tampan dibandingkan dengan yang lain. Baozi memiliki sosok yang berkembang dengan baik. Tapi dia tidak lebih buruk dari para pahlawan wanita di beberapa film aksi dari negara kepulauan. Anda bisa melihatnya dari cara pakaian pelayan kecil Baozi direntangkan saat dia membungkuk untuk memetik bunga. Aku tidak berani memikirkannya. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, itu adalah sebuah pertanda besar. Meski Zhu Ping'an baru muncul di depan lereng kurang dari setengah detik, Zhu Ping'an sudah merasakan lampu polisi berbahaya menderu-deru di kepalanya. Sementara Zhu Ping'an sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Kemudian mereka mendengar pelayan kecil Baozi mencubit tangan kecilnya dan menggigitnya, dan dengan wajah bengkak, dia mulai mengajukan pertanyaan dengan agresif. Ah, Paman, itu kuda kami. Pelana itu unik di rumah kami, dan kamu bisa mengenalinya sekilas. Kalian dia benar-benar mencuri kuda itu dari Marquis of Lin Huai Mansion kami. Betapa beraninya dia, mengirimmu pencuri kuda untuk menemui petugas. Petik 2. Hujan sepanjang malam. Saya rasa ini adalah adegan yang kubicarakan. Dengarkan suara pelayan kecil Baozi yang penuh dengan rasa keadilan. Zhu Ping'an merasa matanya menjadi gelap. Ini bukan waktunya untuk meminta pertanggungjawaban orang lain. Nenek, tolong buka matamu dan lihat apakah situasinya baik. Setelah mendengar suara pelayan kecil Baozi, Li Su juga mengubah ekspresinya dan perlahan mendekati Zhu Ping'an, seolah dia akan aman jika dekat dengan Zhu Ping'an. Setelah mendengar kata-kata pelayan kecil Baozi, wajah 6 pria kuat di seberangnya juga berubah. Kemunculan tiba-tiba Zhu Ping'an dan 3 orang lainnya di depan mereka telah membuat mereka lengah, tapi sekarang pelayan kecil itu Baozi mengucapkan suara seperti itu, mereka bahkan lebih terkejut lagi.
Zupingan dengan jelas melihat dua orang mengulurkan tangan untuk menyentuh rumput dengan ekspresi rumit. Makhluk sialan ini akan mengambil tindakan. Pada saat kritis, Zupingan berbicara. Meskipun situasinya kritis, Zupingan tetap bertindak dengan tenang dan mengulurkan tangan untuk menghentikan kata-kata selanjutnya dari pelayan kecil Baozi. Kamu gadis, apa yang kamu bicarakan? Saya telah bertemu banyak orang sebagai pejabat di Akademi Hanlin, dan beberapa orang baik tidak terlihat seperti orang jahat. Ketika seekor harimau jatuh di Pingyang, terjadi bencana sementara, dan tidak ada yang dalam masalah. BMW saya bisa menjadi salah satu dari semua pahlawan. Tidak membuang-buang waktu untuk datang ke dunia ini. Zupingan mengulurkan tangan dan memukul dahi pelayan kecil Baozi, lalu tersenyum dan berkata kepada 6 pria kuat di seberangnya. Zupingan berperilaku sangat murah hati, sama seperti pejabat tinggi di Water Margin modern yang dermawan, murah hati, dan punya banyak teman. Selain itu, Zupingan juga sangat piawai dalam berpidato. Di satu sisi, ia menyebutkan identitasnya. Ia adalah seorang pejabat, bukan orang biasa. Di sisi lain, Zupingan menegaskan bahwa dia bukanlah orang biasa, saya akan bertanggung jawab atas hilangnya kuda tersebut niat baikku. Huaer, pergilah ke kereta dan ambil sebotol anggur berkualitas. Setelah Zupingan mengatakan itu, dia meminta pelayan kecil Baozi untuk pergi ke kereta untuk mengambil sebotol anggur berkualitas. Ada banyak barang di kereta, jadi dia kebetulan membawa sebotol anggur berkualitas. Kalian sudah makan BMW. Bagaimana kalian bisa layak mendapatkan kudaku tanpa anggur yang enak? Kata Zupingan sambil tersenyum. Ah, pamanku. Pembantu kecil Baozi sangat tidak senang. Tidak ada alasan mengapa kami harus memberi mereka anggur setelah mereka mencuri kuda kami. Apa yang kamu bicarakan, nak? Aku tidak tahu kalau pejabat di keluargaku suka berteman dengan pahlawan. Kudengar makan daging BMW akan melukai tubuhmu jika kamu tidak minum. Pergi dan ambilkan anggur untuk hangatkan para pahlawan. Tubuh. Mata gelap Lisu berubah dengan bijaksana, dan dia memelototi pelayan kecil Baozi, mendesaknya dengan manis. Pangkat. Bab 449, membunuh orang baik dan menuntut pujian. Anda sudah makan BMW, bagaimana Anda bisa layak menjadi kuda saya tanpa anggur berkualitas? Kudengar jika kamu tidak meminum daging BMW, kamu akan terluka. Ambillah anggur untuk menghangatkan para pahlawan. Kata-kata Zupingan dan Lisu seperti sinar matahari di es dan salju. Dalam sekejap, itu menghangatkan 6 pria kuat di seberangnya. Mereka menderita karena pengungsian, kelaparan dan kedinginan, dan merasakan kehangatan untuk pertama kalinya. Tentu saja, orang-orang yang berpengalaman tidak langsung mempercayai Zupingan dan Lisu. Mereka melihat salah satu pria yang tampak seperti pemimpin, dan sepertinya sangat yakin dengan pemimpin tersebut. Pemimpinnya bertubuh tinggi dan tinggi, dengan bekas luka di wajahnya. Ia masih mengenakan sehelai kain sederhana yang dililitkan di lengannya. Darah di kain itu masih basah. Duduk di sana, tampak seperti busur panjang yang direntangkan menjadi abulan purnama, penuh kekuatan, memberi orang rasa keberanian dan keganasan. Namun meski pria ini memiliki bekas luka di wajahnya, namun ia memancarkan perasaan jujur dan tulus. Apakah Anda benar-benar tidak akan meminta pertanggungjawaban kami atas pencurian kuda? Tanya pemimpin itu sambil menatap lurus ke arah Zupingan, suaranya kasar dan serak seperti roda yang berlari di atas pasir. Melihat mata pria ini, Zupingan tidak bisa menahan sedikit keringat di punggungnya, merasa seperti sedang ditatap oleh beruang hitam di pegunungan. Mata pria itu sama waspadanya dengan mata beruang hitam, seolah dia bisa mendeteksinya jika dia ragu-ragu sejenak. Tentu saja, kuda hanyalah hewan ternak, jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kehidupan manusia? Zupingan mengangguk penuh semangat, dengan ekspresi tulus di wajahnya, lalu memandang semua orang dan berkata, jangan hanya melihatku, balikkan dagingnya dan aku bisa mencium baunya. Membosankan. Ketenangan dan ketulusan Zupingan di matanya perlahan memengaruhi hati orang-orang di seberang yang terburu-buru dan menjadi tenang. Pemimpin pria itu memandang Zupingan selama 2 detik setelah Zupingan selesai berbicara, dan kemudian mengangguk sedikit ke arah pria lainnya. Kemudian Zupingan melihat bahwa yang lain benar-benar lega.
Apalagi saat pelayan kecil Baozi membawakan wine dan Zhu Ping'an meletakkan toples wine di depan mereka. Mereka sama sekali tidak punya dendam terhadap Zhu Ping'an. Mencuri kuda orang lain. Bukan saja mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut, mereka bahkan memberi saya wine untuk diminum. Hal ini membuat beberapa pria yang selama ini menderita dalam pengasingan langsung terpikat oleh pesona kepribadian Zhu Ping'an, dan mereka sangat berterima kasih kepada Zhu Ping'an. Saat pertama kali melihat Zhu Ping'an dan yang lainnya, saya berpikir untuk membungkam diri untuk melindungi diri. Itu sudah lama menghilang. Anda harus tahu bahwa mencuri daging kuda adalah kejahatan serius di dinasti Ming. Kuda adalah kunci untuk menghadapi orang-orang nomaden di utara, dan dinasti Ming juga sangat menghargai mereka. Jika mereka mencuri kuda bagus dari BMW, mereka akan dihukum oleh tuannya. Setidaknya cukup untuk memenjarakan mereka selama beberapa tahun. Setelah kepercayaan dan rasa syukur muncul, krisis pun muncul, dan Zhu Ping'an juga mengetahui kisah mereka. Padahal, ngomong-ngomong, bisa dibilang beruntung. Orang-orang ini awalnya baik hati, jadi mereka terinspirasi oleh Zhu Ping'an. Kami awalnya adalah pemburu di kaki Gunung Yunmeng ratusan mil sebelah utara dari sini. Awalnya kami menjalani kehidupan yang indah. Air di pegunungan terus mengalir sepanjang tahun, aliran pegunungan jernih dan manis, dan ada petak-petak alang-alang di sampingnya. Sungai. Pada hari kerja, kami bertani selama musim pertanian yang sibuk, dan pergi ke pegunungan untuk berburu dan menangkap ikan selama musim sepi. Kami telah bekerja keras sejak kami masih muda, dan nenek moyang kami juga mewariskan seni bela diri, jadi kami selalu mendapatkan hasil panen saat pergi ke pegunungan. Kami juga bisa membuat alang-alang menjadi tikar dan menjualnya, meskipun kami tidak kaya. Namun kami tidak perlu khawatir mengenai makanan dan pakaian. Bencana alam dan gempa bumi tidak mempengaruhinya kehidupan nenek moyang kita. Ketika dia mengatakan ini, wajah orang-orang yang sedang makan daging kuda dan minum anggur mau tidak mau melihat ke belakang. Tahun lalu, Tatar Utara datang dari barat laut dan menyerbu ibu kota. Desa pegunungan kami juga terkena dampaknya. Kami, hidupnya hancur. Omong-omong, wajah mereka menunjukkan ekspresi kebencian. Apakah tanah airmu dihancurkan oleh Tatar? Saat pelayan kecil Baozi mendengar ini, wajah Baozi penuh simpati. Hah, Tatar, kami, saudara, menanggapi panggilan untuk dinas militer. Saya juga membunuh beberapa Tatar di medan perang. Sayang sekali Tatar tidak menghancurkan tanah air kita, tapi mereka dirugikan oleh keluarganya sendiri. Salah satu dari mereka mencibir dan berkata dengan gigi terkatup, dengan wajah penuh penyesalan dan kebencian di bawah cahaya api. Membunuh orang baik dan mengambil pujian. Entah kenapa, tapi 4 kata ini adalah hal pertama yang datang dalam benak Zhu Ping'an, dan dari kata-kata serta ekspresi orang ini, Zhu Ping'an hampir membenarkan kecurigaannya, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Li Su, yang berada di sebelah Zhu Ping'an, juga memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Secerdas apapun dia seharusnya sudah bisa menebaknya. Pelayan itu tampak bingung, kenapa Tatar tidak menghancurkan rumahmu, tapi dihancurkan oleh bangsa kita sendiri. Tidak, bagaimana bangsa kita sendiri bisa menghancurkan rumah mereka sendiri? Tentara merekrut pemuda di desa kami, mereka berjanji. Janji itu adalah memenggal kepala salah satu musuh dan menghadiahinya 3 tael perak. Kami juga tumbuh dengan mendengarkan cerita Yue Fei dan jenderal keluarga Yang, dan kami tidak tega melihat orang barbar di utara membunuh orang, membakar, dan merampok barang-barang di rumah. Selain itu, memenggal kepala musuh lebih memakan biaya, efektif dibandingkan berburu. Jadi para pemuda di desa kami pergi ke medan perang untuk bekerja di tentara. Kami membunuh beberapa Tatar sepanjang hidup kami. Kami pergi ke tentara untuk mengumpulkan hadiah. Tetapi kami tidak hanya tidak mendapatkan hadiahnya, kami juga dipukuli tongkat militer. Bukan apa-apa. Setelah Tatar diusir, saudara-saudara kita tetap berjaga-jaga dengan tentara selama beberapa bulan. Menunggu saudara-saudara kita kembali ke rumah. Ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, mata mereka memerah dengan darah, tinjunya terkepal erat, dan giginya mengatup dengan keras. Kisah yang dia ceritakan selanjutnya agak mengejutkan, atau lebih tepatnya berdarah,
seolah tenggorokannya dicekik. Panah dan pedang sebagai umpan meriam bagi tentara untuk mengusir Tatar kembali ke rumah dengan gembira, berpikir bahwa mereka akan disambut oleh istri dan anak-anak mereka seperti yang mereka lakukan saat berburu, tetapi kemudian kenyataan memberi mereka pemandangan yang memilukan. Yang menyambut mereka adalah desa yang hangus dan tubuh dingin istri serta anak-anak mereka. Orang-orang yang selamat di desa tersebut menceritakan apa yang terjadi belum lama ini. Setelah Tatar mundur, Zhao Daying, seorang anggota tentara penjaga perbatasan, melaporkannya jasanya kepada hakim daerah. Hakim daerah berkata, bagaimana saya bisa membalas jasa tersebut tanpa kepala Tatar? Zhao Daying menjawab, kepala itu. Muda petugas dan tentara memasuki desa dengan pedang tajam. Dia memburu penduduk desa sambil berteriak, saya akan meminjamkan kepalamu sebentar. Untuk membalas kejahatan dan membungkam mereka, dia membantai lebih dari 30 rumah tangga di desa, bahkan bayi dan anak kecil. Hanya lelaki tua di seluruh desa ini yang keluar berburu. Sui. Ratusan rumah memanggil Zhao Daying untuk memenggal 59 pencuri, termasuk 36 wanita dan anak-anak dengan pisau dan dibuat menjadi gaya rambut Tatar. Ketika Zhuang kembali dan mengetahui kebenarannya, dia tentu saja tidak mau pergi ke hakim daerah untuk menyampaikan keluhannya. Namun, keputusan hakim menunjukkan bahwa desa tersebut dihancurkan oleh tentara bandit. Sebaliknya, Zhao Daying dari satu rumah tangga menjadi pahlawan yang mengusir Tatar. Pemuda desa Zhuang dijatuhi hukuman fitnah terhadap Sangguan, dan dijatuhi hukuman 100 hukuman dan dikirim ke penjara. Zhao Baihu mengirim orang untuk memburunya sepanjang jalan, dan sampai hari ini, pangkat. Babak 450, lagu pertama dalam hidupnya. Setelah meninggalkan lembah, wajah Zhu Ping'an menjadi pucat. Dia melihat ke bawah ke jalan di bawah kakinya dan melangkah maju, jelas mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Pencuri sedang menyisir jeruji. Pencuri itu seperti sisir, tentara itu seperti jeruji. Bagi Zhu Ping'an, catatan sederhana yang semula ada dalam sejarah kini tampak berlumuran darah di hadapannya. Rasa sakit, depresi, dan kemarahan ini hampir menelan Zhu Ping'an. Kaisar yang seharusnya melindungi rumah dan negaranya, kaisar yang seharusnya melindungi rakyat jelata, kaisar yang menikmati darah dan keringat rakyat jelata, justru membunuh rakyat jelata yang tidak berdaya seperti babi dan anjing hanya untuk mendapatkan pujian. Haha, betapa ceria dan santainya meminjam kepala orang biasa. Bagaimana kekaisaran bisa berlanjut jika tentaranya begitu menderita? Korupsi disiplin pejabat dan militer serta menurunnya efektivitas tempur merupakan salah satu faktor langsung yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran Ming. Pada akhir dinasti Ming, slogan, menindas pasukan dan membawa perdamaian bagi rakyat, yang dilancarkan oleh Raja Pemberontak Li Zicheng ditujukan untuk hal ini. Sampah di tentara seperti Zhao Daying tidak boleh dibiarkan tinggal. Tinggal 1 hari lagi berarti beberapa desa akan terancam dicuri lagi. Jika Anda tinggal di sini 1 hari lagi, penduduk dinasti Ming akan dirugikan oleh orang-orang seperti ini. Jika orang-orang seperti itu tinggal 1 hari lagi, kehidupan orang-orang biasa akan diperpendek beberapa dekade. Tanggul sepanjang 1000 mil runtuh menjadi sarang semut. Jika orang-orang seperti itu tinggal 1 hari lagi, kekaisaran Ming akan memiliki 1 lagi semut serangga yang menggerogoti tanggul. Saya tidak tahan. Beberapa hal bisa ditoleransi, tapi hal semacam ini tidak bisa ditoleransi. Beberapa pemuda di lembah memandangi 5 pecahan perak dan puluhan lempengan tembaga yang diletakkan di atas batu. Sudut mata perunggu mereka basah. Pemuda itu hanya membalik kantong uang dan mengambil semua uangnya. Tidak ada hubungan darah satu sama lain. Saya dan orang lain bahkan mencuri BMW orang lain, tetapi mereka meninggalkan semua uang yang mereka miliki. Ketika kita selesai dengan masalah ini, jika saya masih hidup, saya akan menyerahkan hidup saya lebih dari 100 kg kepada dermawan saya. Melewati api dan air, jangan ragu-ragu. Saya juga, dan saya, para pemuda di lembah mengambil keputusan. Ketika mereka selesai dengan masalah ini, jika mereka masih hidup, mereka akan datang ke Zhu Ping'an. Mereka dikemudikan oleh Zhu Ping'an, meskipun Zhu Ping'an tidak menerima mereka. Mereka juga akan melayani Zhu Ping'an secara diam-diam. Setelah Zhu Ping'an keluar dari lembah, dia mengirim Li Su dan pelayan kecil Baozi ke Kamlin Huai Marquis Mansion,
lalu meminjam seekor kuda dan langsung keluar dari kamp tanpa berhenti sejenak. Aku bahkan tidak melihat pemandangan semarak dari tamasya musim semi itu. Wanita menawan dari keluarga besar dan Xiao Jiabiu yang cantik semuanya gagal menarik perhatian Zhu Ping'an. Sorakan dan sorak-sorai dari murid-murid terkemuka yang memimpin anjing kuning, mengendarai kuda, dan membungkuk untuk berburu tidak dapat menghentikan Zhu Ping'an. Zhu Ping'an keluar dari kamp, tidak peduli rasa sakit di pahanya. Dia terus mengayunkan cambuknya untuk mendesak kudanya agar mempercepat dan mempercepat lagi, langsung menuju Akademi Hanlin. Ketika dia tiba di Akademi Hanlin, Zhu Ping'an melemparkan kudanya ke penjaga dan berlari ke perpustakaan. Para Hanlin yang bekerja di Akademi Hanlin semuanya linglung saat melihat Zhu Ping'an berlarian seperti pantatnya terbakar. Ngomong-ngomong, bukankah jinsi mereka yang baru dipromosikan sedang berlibur? Mengapa Zhu Ping'an kembali lagi, dan dia masih terlihat sangat cemas? Apakah ini yang terjadi? Anda Hanlin sangat penasaran dengan hal ini. Setelah Zhu Ping'an memasuki perpustakaan, dia menutup pintu, mengeluarkan pena, tinta, kertas dan batu tinta dan menyebarkannya di atas meja. Sambil memikirkannya, saya mulai menggiling tintanya. Zhu Ping'an tidak tahan lagi dan tidak ingin menunda sejenak. Dia ingin menulis peringatan dan mengirimkannya langsung ke Tianting. Mengungkap dan melaporkan Zhao Daying, dan membeberkan dengan cara yang berdarah-darah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagian orang berdasarkan konvensi, atau dengan kata lain, untuk membunuh orang-orang baik dan memuji kebaikan mereka. Faktanya, menurut praktik perencanaan sebelum bertindak yang biasa dilakukan Zhu Ping'an tidak akan berperilaku seperti ini, namun setelah mendengar fakta berdarah tersebut, Zhu Ping'an tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, dia masih muda dan darahnya belum dingin. Rakyat dinasti Ming sangat menderita, seseorang harus membela mereka. Zhu Ping'an ingin menulis sebuah peringatan berdarah. Tulislah sebuah kenangan yang menyentuh langsung hati orang-orang, dan tulislah sebuah kenangan yang menginspirasi. Tulislah peringatan yang tidak dapat diabaikan oleh pengadilan. Zhu Ping'an mencari di benaknya peringatan pemakzulan serupa yang pernah dia lihat di zaman modern, dan menemukan bahwa yang lebih terkenal berasal dari periode Chongzhen di akhir dinasti Ming. Selama periode ini, dinasti Ming berada di ambang kehancuran, bandit dan tentara berada dalam bahaya, dan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap orang-orang tak bersalah dan perbuatan baik oleh para perwira dan tentara adalah yang paling menonjol. Zhu Ping'an memasukkan bahasa dan kosakata yang mengejutkan dan tajam dalam peringatan generasi selanjutnya ke dalam peringatan tersebut, dan dikombinasikan dengan teknik penulisan modern, dia menceritakan pemakzulan hari ini terhadap Zhao Daying karena membunuh orang baik dan melakukan perbuatan baik, dan pergi ke pengadilan dengan pertumpahan darah. Yang mulia, dengan angin sepoi-sepoi dia memerintah dunia dan menjadi penguasa segala sesuatu di dunia. Dia harus memerintah rakyat dan mencintai mereka. Ketika dinasti Ming berkuasa, ada orang-orang yang tidak bermoral dan mengganggu rakyat, seperti Zhao Daying dari ratusan rumah tangga. Jika Anda berani menyebutkan kejahatannya, mohon lakukan itu demi Yang Mulia. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memperkuat tentara selain dengan menerapkan hukum. Tentara masa kini kuat jika mereka mencari imbalan, namun lemah jika mereka menyerang musuh. Jika mereka membunuh orang-orang baik dan mengambil risiko, mereka kuat. Jika mereka menghilangkan kekerasan dan menyelamatkan rakyat, mereka lemah. Ratusan rumah tangga di Zhao Daying akan panik sepanjang hari ketika pencuri datang. Ketika pencuri mundur, hakim daerah akan melaporkan perbuatannya. Perintah itu berbunyi, bagaimana cara membayar kembali kelas tanpa kepala. Zhao Daying berkata, "Yir. Itu adalah hasil dari pembantaian orang-orang yang tidak bersalah di desa pegunungan." Zhao mendorong tentara untuk membantai orang-orang, dengan alasan, menggunakan kepala mereka untuk melakukan perbuatan baik. Langit gelap dan bumi gelap, dan suami dari wanita dan anak-anak rela mempertaruhkan panahnya untuk membunuh musuh ketika pencuri datang, tetapi seluruh desa, tua dan muda, dibunuh oleh tentaranya sendiri setelah pencuri itu lolos. Sayang, siapa ini? Langit begitu dekat, begitu lambat, matahari dan bulan tertutup debu. Pencuri menyisir jeruji. Pencuri itu seperti sisir, dan prajurit itu seperti jeruji.
Fuqi sangat marah sehingga dia memerintahkan pejabat sipil dan militer untuk berduka atas dirinya, memerintahkan Kementerian Hukuman untuk menginterogasinya dengan kejam, memperbaiki hukum negara, dan mengembalikan kekuatan matahari dan bulan kepada rakyatnya. Kematian, dia menjadi abadi. Setelah menulis peringatan tersebut, Zhu Ping'an menyalinnya ke buku judul resmi, mencapnya dengan stempelnya sendiri, membakar draftnya, dan kemudian meninggalkan Akademi Hanlin tanpa henti, membawa buku judul resmi, dan langsung menuju ke Tongzheng Xiamen. Para pejabat Akademi Hanlin baru saja melihat Zhu Ping'an bergegas masuk ke Akademi Hanlin. Belum lama ini, mereka melihat Zhu Ping'an bergegas keluar dari Akademi Hanlin dengan tergesa-gesa. Apa yang dilakukan anak ini? Apakah dia berlari untuk berolahraga, atau kepalanya tersangkut di pintu? Hei, anak muda masa kini tidak memiliki tekad apapun. Yuan Wei melihat punggung Zhu Ping'an yang marah dan menghela nafas dengan jijik. Zhu Ping'an menunggang kuda dan dengan cepat tiba di Yamen Departemen Urusan Umum. Pada dinasti Ming, Departemen Urusan Umum adalah Yamen yang secara khusus menerima peringatan. Zhu Ping'an hanyalah pejabat kecil tingkat 6 dan tidak memenuhi syarat untuk tunduk langsung kepada Kaisar Jiajing. Di dinasti Ming, hanya pejabat tingkat 4 atau lebih yang berhak melapor secara langsung. Pejabat kecil seperti Zhu Ping'an hanya bisa melalui Yusi Tongzuan. Setelah Zhu Ping'an mendaftar ke Gubernur Departemen Urusan Umum, dia mengajukan peringatan dan menunggu personel khusus untuk menanganinya. Setelah keluar dari Departemen Administrasi Umum, Zhu Ping'an menghembuskan energi keruh di perutnya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Untuk dilanjutkan.